Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai informasi singkat terkait media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Wilanti, dan ada kelima teman saya. Yang pertama ada Amunita Khairunisa Comandini, yang kedua ada Vira Listiarini, yang ketiga ada Dinda Devita, yang keempat ada Alma Yuliani, dan yang terakhir ada Zahra Diasina. Materi yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan pengertian media sosial, ciri-ciri media sosial, macam-macam media sosial, kegunaan media sosial, pengaruh positif dan negatif dari media sosial, dan pentingnya media sosial. Langsung saja untuk materi yang pertama, yakni terkait pengertian media sosial. Apa itu media sosial? Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Selanjutnya yakni ciri-ciri media sosial. Ciri-ciri media sosial yang pertama ada keterhubungan. Mayoritas media sosial tumbuh cepat karena mempunyai suatu keahlian yang bisa menjalankan rangkaian antar pemakai melewati suatu layanan hubungan ke website, sumber informasi, dan bagi pemakai lainnya. Ciri yang kedua yaitu perbincangan. Media sosial mengharuskan berlangsungnya diskusi ataupun perundingan antar pemakai secara dua arah dan umpan balik. Ciri yang ketiga yakni partisipasi. Media sosial memajukan peranan dan umpan balik dari setiap individu yang terpikat atau berkeinginan memanfaatkannya dapat bisa meredupkan batas antara media dan pembaca. Ciri yang terakhir yakni keterbukaan. Mayoritas media sosial yang publik bagi umpan balik dan berkontribusi melewati media voting, sharing, dan komentar. Sekali-kali penjelasan untuk jalan masuk dan menggunakan isi pesan. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni terkait dengan macam-macam media sosial. Yang pertama ada media jejaring sosial atau social networking. Di layar saat ini dapat kita lihat bahwa contoh dari social networking itu sendiri ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk yang kedua yakni ada blog. Contoh dari blog itu sendiri yakni ada WordPress dan Blogger. Kemudian yang ketiga ada media sharing. Contohnya ada Flickr. Kemudian yang keempat ada social bookmarking. Contohnya ada Reddit dan Tumblr. Kemudian yang terakhir ada layanan kolaborasi, yakni contohnya Wikipedia. Selanjutnya untuk kegunaan dari media sosial itu sendiri, yang pertama yakni menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah. Yang kedua ada mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik itu internal maupun eksternal pemerintah. Yang ketiga ada memenuhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal yang terkait langsung dengan program Pemprov. Yang keempat ada mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia. Dan yang terakhir ada mampu menghimpun data, memasukkan pendapat dan kritik yang membangun demi kemajuan program pembangunan. Selanjutnya, pengaruh positif media sosial. Pengaruh positif media sosial yang pertama ada dapat mempererat hubungan silaturahim dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ada menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial. Yang ketiga ada dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun mengenai beasiswa. Yang keempat menyediakan ruang untuk berperan positif seperti komunikasi dengan para tokoh agama, ulama, atau motivator. Yang kelima, mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat, atau social gathering. Untuk pengaruh negatif media sosial, yang pertama ada menjadi malas untuk berkegiatan, yang kedua membuat seseorang menjadi individualis dan emosional, yang ketiga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kriminal, yang keempat banyak tontonan yang tidak seharusnya ditampilkan, yang kelima dapat terjadi cyberbullying, yang keenam pola pikir akan mengalami perubahan ke arah yang negatif, bukan kepada yang positif, dan yang terakhir waktu yang sangat berharga menjadi sia-sia. Selanjutnya, benarkah media sosial itu penting?
Ya, benar, media sosial merupakan suatu faktor pendukung dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap pendapat atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Hal tersebut menurut pendapat Effendi 2009. Dalam definisi tersebut, tersimpul tujuan yakni memberitahu atau mengubah sikap atau attitude, pendapat atau opinion, atau perilaku atau behavior agar komunikasi berlangsung secara efektif, perlu adanya strategi komunikasi yang memperhitungkan faktor pendukung dan penghambat komunikasi. Di sini kami juga mengambil kutipan dari Najwa Shihab terkait media yang kuat butuh rakyat yang terlibat mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.